Semangat Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembebasan materi budaya positif di SMP Negeri 7 Kediri, Jumat 27 Januari 2023 dimulai. Kepada yang terhormat PAT Kepala SMP Negeri 7 Kediri, Ibu Mar'atul Kipiah SPD MPD, yang terhormat Guru Penggerak Angkatan ke-7 Bapak Sudaryanto Eskom, serta peserta yang saya hormati pula. Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan, keempat acara inti, kelima penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Musmain SPDI MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqaddina biha jamil khajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tubayyana biha hasanul ghaya min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa nawwir qulubana ya Allah. Allahumma jimana jaman malakhuman, Allahumma hasil maqasidana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma awfi arzaqana. Rabbana inna sami'na munadiyan man amana bi rabbina fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya rabbana. Allahumma barik ulumuna a'malana, Allahumma barik ulumuna, Allahumma barik arzaqana, Allahumma barik talamidana, Allahumma barik auladana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan ini tadi diijabahi oleh Allah, dikabulkan, sehingga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang ketiga, sambutan. Kepada yang terhormat Ibu Mar'atul Kipiah SPD MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak
Bapak Sudaryanto Eskom selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang bergabung pada acara kegiatan pengimbasan pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhir kelak mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah sekolahan kita ada 2 Bapak Ibu guru yang sudah lulus dalam guru penggerak. Saya mohon untuk kelanjutannya, untuk program yang ke depan berarti semuanya bisa lulus ya. Harapan kami dengan adanya guru penggerak ini nanti SMP Negeri 7, karena yang pertama gurunya adalah sudah menjadi guru penggerak, maka akan mengimplementasikan di dalam sekolah. Dengan begitu pada siang hari ini teman kita yaitu Pak Sudaryanto ya. Saya tadi ketemu Pak Sudarsono kali itu saya ingat lah itu. Iya. Ini adalah pengimbasan pada budaya positif. Saya yakin dengan adanya pengimbasan pada siang hari ini yang dimulai dari koordinator mapel dan 1 guru, saya yakin dengan pengimbasan ini Bapak Ibu guru semua akan mengimbaskan ke teman sejawat. Setelah ke teman sejawat berarti mencoba untuk dilaksanakan ke siswanya. Itu ya Pak ya, harapan saya dengan adanya nanti penyampai narasumber pada hari ini berarti kita bisa melaksanakan untuk kegiatan yang positif. Di sini saya melihat pada budaya positif yang yaitu adalah suatu kebiasaan yang kalau positif berarti pasti plus. Nah kalau plus berarti pasti maka dari itu saya menginginkan semoga kita bisa satu untuk diri kita sendiri yang berada di sini, kemudian bisa mengimbaskan ke teman sejawat dan bisa melaksanakan ke siswanya. Dengan harapan semoga dengan pengimbasan ini siswa kita betul-betul terbiasa hal-hal yang positif. Nanti yang akan langsung oleh narasumber hal-hal yang positif atau kebiasaan yang positif yang bagaimana berarti kita melaksanakan dan mencoba dan berusaha. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini awal yang saya sarankan. Semoga acara pengimbasan ini bisa berjalan dengan lancar. Maka dengan ucapan bismillah, maka kegiatan ini semoga bisa manfaat untuk sekolah. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara keempat, acara inti yaitu pengimbasan program guru penggerak angkatan 7 dengan materi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber tunggal dari SP7 kepada Bapak Sudaryanto Eskom. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Marhatul Tibiah SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 7 Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Mapel beserta anggotanya, 1 anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu tim yang telah mensukseskan kegiatan di siang hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dikatakan ada pengimbasan gitu Bapak Ibu. Sebetulnya kalau ini ada pengimbasan itu, kalau di guru penggerak itu ada buku, suruh baca, jawab soal, dimasukkan di web seperti itu. Jadi untuk penguatan seperti budaya positif ini dari sana juga masih kurang. Karena di dalam satu modul itu Bapak Ibu, satu bundle yang berisi 110 lembar, 120 lembar itu ditempuh dalam 2 minggu. Dari 2 minggu itu 110 lembar, 120 lembar ditempuh di dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu itu Bapak Ibu akan ketemu dengan fasilitator itu hanya 2 kali, jadi 90 kali 2, hanya 2 kali. Itu dengan online, bukan dengan tatap muka. Kemudian dengan instruktur yang bersifatnya itu nasional itu hanya 1 kali 90 menit, yaitu 2 minggu daringnya 2 kali dengan fasilitator, 1 kali dengan instruktur. Kalau sudah daring itu Bapak Ibu, saya sendiri itu juga sudah tidak banyak bertanya, malah menambah bermacam-macam. Pokoknya ada pertanyaan dijawab gitu saja. Itu sedikit untuk materi untuk pengimbasan materi budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator MAPEL, kemudian salah satu anggotanya sudah bersusah payah ini menghadiri undangan itu pengimbasan ini. Itu memang jadwalnya seperti itu, harus diimbaskan Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang pertama kali ini untuk pengimbasannya adalah koordinator MAPEL dengan 1 anggota Bapak Ibu. Mohon maaf, terima kasih banyak sebelumnya gitu. Jadi sudah merepotkan Bapak Ibu untuk hadir ini, jadi menjadi sponsor itu. Itu. Nah, nanti terkait dengan pengimbasan itu Bapak Ibu budaya positif, nanti mungkin bisa di-sharing. Kalau mungkin paparan yang ada saya sampaikan, saya tampilkan nanti, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau direvisi atau ditambah, mohon nanti juga perlu masukannya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, pengimbasan materi budaya positif di SMP Negeri 7 Kediri 7 Januari 2023. Dan ini Bapak Ibu, nanti dipun tanda-tanda yang bagaimana dengan 1 jam nanti Bapak Ibu, semoga nanti enggak mengantuk itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita menuju ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk saya sendiri tadi juga sudah dikatakan oleh MC untuk dan guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu. Sebelum dimulai dengan kegiatan ini, Ibu, setiap kegiatan itu untuk ini berarti ada yang namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu kesepakatan kelas itu adalah ya kesepakatan ya saat ini yang dilakukan saat ini harus ada yang namanya kesepakatan Bapak Ibu. Nah, tadi kesepakatannya apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Oke Bapak Ibu, 1. Oke. Kemudian apalagi Bapak Ibu, selain hadir tepat waktu itu Bapak Ibu di dalam suatu kegiatan seperti ini butuh apa Bapak Ibu? Selain hadir tepat waktu itu Bapak Ibu, dan makan bakso. Nah, ini tadi katanya ada yang sudah. Lainnya lagi Bapak Ibu, selain hadir tepat waktu Bapak Ibu, Seragam sama. Oke, ini seragam ini juga
sama. Bagi yang sudah punya atau mungkin kalau ada yang belum punya, biasanya kan menyesuaikan yang tidak masalah. Kemudian lainnya lagi Bapak Ibu, apa Bapak Ibu yang mungkin bisa disepakati hari ini. Durasi Bapak Ibu nanti selesainya kurang lebih jam 3. Nah, itu kesepakatan itu apalagi Bapak Ibu. Kalau mau misalnya ke belakang boleh ngomong Bapak. Nah itu Bapak Ibu berarti boleh, maksudnya izin ngomong saya kalau ke belakang Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu untuk keyakinan itu Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, HP bagaimana Bapak Ibu? Kok dimatikan Bapak Ibu? Jadi kok dimatikan Bapak Ibu? Nah berarti di gitu. Kalau mungkin terpaksa, mungkin ada yang penting, ada yang telepon di jalan, berarti boleh diangkat ya, mungkin dengan gimana Bapak Ibu, di dalam atau di luar. Di luar Bapak Ibu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di situ ada botol yang bening itu Bapak Ibu. Itu bagaimana Bapak Ibu? Boleh minum, boleh minum ya Bapak Ibu. Makanya betul ya Bapak Ibu, betul. Makanya enggak berarti itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas seperti ini Bapak Ibu? Kalau kita mengajar juga harusnya dengan seperti ini. Jadi juga apa? Nanti untuk memudahkan kita di dalam pembelajaran, mungkin waktu di dalam kelas juga harus disepakati bagaimana terkait dengan HP-nya, bagaimana terkait dengan kapan itu HP digunakan dan seterusnya itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas. Nanti saya tambahkan di sini yang sudah disepakati tadi. Putihan. Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam modul budaya positif. Kemudian untuk materinya Bapak Ibu, 6 materi yang akan kita sampaikan itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita lihat ke materi yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri pada pembentukan kepercayaan diri Bapak Ibu. Stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi setiap semua orang melihat hal yang sama. Kemudian untuk teorinya adalah Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, Bapak Ibu. Itu stimulus responnya. Teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi harus lebih luas, jadi tidak bisa dibuat sama Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang mungkin dilakukan anak, dia mesti punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di situ teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu sebetulnya tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol adalah ya diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, makna disiplin positif Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, dan belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, serta alternatif terakhir dan itu bila perlu tidak digunakan, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu kalau tidak memang sangat belum perlu digunakan, Bapak Ibu. Kemudian makna disiplin positif Bapak Ibu dimaknai dengan menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan pada peraturan. Kemudian tujuan mulia penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan SKL yang akan diharapkan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya, setiap individu. Kemudian manusia mempunyai nilai kebajikan yang sama yang bersifat universal, lintas bahasa, kemudian suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Kita lihat di sini yang sudah tertanam pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, dan lain sebagainya. Di situ ada nilai-nilai universal yang ada. Jadi itu ada 9 pilar karakter, isinya ini Bapak Ibu. Kemudian keterampilan hidup, petunjuk hidup, peduli, ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang materi-materi yang ada yang kita dapat dari guru penggerak Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua ya Bapak Ibu, cepat ini sudah yang kedua, materi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi Bapak Ibu. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu Bapak Ibu. Kemudian menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Berarti melakukan sesuatu itu karena hukuman. Nanti kan karena hukuman itu juga kurang sesuai kalau itu menggunakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Iki dikerjane bener tak wehi 2.000 atau jajan, itu juga dianggap apa? Ada penghargaan Bapak Ibu. Dengan hukuman, dengan penghargaan itu kan juga kurang maksimal terhadap perkembangan untuk siswa. Jadi kalau nanti wah istri hadiah tak tenanan, tak semangat kan. Jika suatu hadiah nanti tidak ada, kembali lagi Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Jadi untuk menjadi dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, ada hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya Bapak Ibu, sebagai contoh, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran dia cenderung berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Betul ya Bapak Ibu, nilai saya 7 tidak ada. Oke. Kemudian Pak Seno saat pelajaran menanyakan pertanyaan, itu bukan Pak Seno itu Pak, itu keliru, itu Bu Iva itu yang menanyakan pertanyaan. Ia menjadi gugup, tasnya bergugup, tasnya juga jatuh, tambah gugup, dan menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ditanyakan 2 tambah 2 pertanyaan tadi, menjawabnya adalah Jakarta. Jadi kan sudah tidak sesuai dengan pertanyaannya. Semua murid tertawa melihat Iva yang gugup dan menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kemudian Pak Seno membiarkan murid-murid menertawakan dan minta Iva untuk maju ke depan dengan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau guru sekarang sudah tidak ada, itu dulu dan bukan di sini tapi yang sebelah timur sekarang. Sebelah timur. Gitu. Nah itu. Bapak Ibu, terkait dengan tadi Bapak Ibu, apakah itu Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu monggo niki ditanggapi. Ini sebetulnya sudah saya share di HP saya, itu enek kayak puter gitu. Nah, tapi HP-nya ternyata ditempel itu. Tadi saya juga enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kan ada programnya di sana. Monggo Mas Adit mawon dikomentari terkait yang ini. Kalau untuk pertanyakan apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, saya tidak setuju. Kalau sekarang itu seperti dibully, pembulian, karena semua siswa juga ikut menghukum, katakanlah seperti itu. Itu cocok nih Bapak Ibu jawabannya, cocok ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu juga sudah ahlinya budaya positif Bapak Ibu. Kasusnya tadi kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu, hukuman tadi kan seperti itu, tapi kan konsekuensinya kan belum Bapak Ibu. Itu ada hukuman dan atau konsekuensi Bapak Ibu. Tampil Pak D. Oke Pak D. Ada tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa itu Pak? Menurut saya itu tadi merupakan sebuah konsekuensi. Ya. Karena mungkin Iva tadi dari penjelasan Pak Seno, dia karena kurang paham dengan matematika tadi, dia akhirnya ditanya sebuah pertanyaan tidak bisa menjawab, akhirnya gugup dan
Nah, terus konsekuensinya ya seperti itu tadi. Jadi konsekuensi yang diberikan Pak Sino tadi, akhirnya Iva mungkin merasa malu karena di hadapan teman-temannya dia juga ditertawakan. Akhirnya teman-teman satu kelas merasa bahwa Iva itu ya tidak mampu dengan mata pelajaran matematika itu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Tadi dijawab itu sebagai konsekuensi, karena pengertian konsekuensi kan belum. Nanti akan terlihat apakah seperti itu nanti, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita akan lihat di selanjutnya gitu. Sementara itu tadi dijawab konsekuensi. Ini Bapak Ibu, untuk konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi adalah peraturan yang sudah terencana atau sudah disepakati dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya sebelumnya, konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran atau mungkin kelainan atau tidak sesuai. Makanya tadi kalau Bapak Ibu tadi kan di awal kan juga sudah kesepakatan kelasnya, Bapak Ibu, nanti kalau tadi boleh diminum, tadi kan seperti itu. Kalau nanti mungkin HP boleh dibuka tapi di silent, kalau mungkin telepon ya mungkin tadi sudah sepakati di luar kan itu Bapak Ibu. Nah, dengan seperti itu berarti apa? Nanti akan jadi konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi. Kemudian situ contoh konsekuensi Bapak Ibu, membersihkan coretan yang sudah dibuat di meja tulis Bapak Ibu. Dia nyoret-nyoret itu Bapak Ibu, suruh membersihkan, itu kan bukan sebuah hukuman. Bukan sebuah hukuman tapi sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air pada botol minum yang tersinggol lewat emak biar jatuh di bawah. Itu membersihkan bukan sebuah hukuman Bapak Ibu. Itu adalah sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Sebuah konsekuensi. Nanti dulu itu ada konsekuensi. Kemudian saya naik lagi Bapak Ibu. Sekarang ada pengujian pemahaman Bapak Ibu. Oke, dipindah sebelahnya saja gitu. Itu ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu diisi dulu terkait dengan tindakan guru itu Bapak Ibu, mencatat 100 kali itu. Ya itu menurut saya itu adalah hukuman. 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 Nanti di sebelahnya lagi Pak Kape terkait dengan bawahnya, lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah Bapak Ibu. Hukuman. Sebelahnya lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut saya konsekuensi. Konsekuensi. Bapak Ibu. Kemudian depannya mungkin biar Konsekuensi yang murid diminta ya dibaca dulu baru dijawab. murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi Termasuk konsekuensi atau hukuman itu. Hukuman. Monggo sebelahnya lagi geser mic-nya. menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi
konsekuensinya nanti. Kemudian sebelahnya lagi Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman sebelahnya lagi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian sebelahnya lagi Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. kita lihat di Bapak Ibu isinya atau konsekuensi. Mengapa itu? Menurut saya itu tadi merupakan sebuah konsekuensi. Iya. Karena mungkin Iva tadi dari penjelasan Pak Seno, dia karena kurang paham dengan matematika tadi, dia akhirnya ditanya sebuah pertanyaan tidak bisa menjawab, akhirnya gugup dan terus konsekuensinya ya seperti itu tadi. Tapi ini menurut saya ya, jadi konsekuensi yang diberikan Pak Sino tadi akhirnya Iva mungkin merasa malu karena di hadapan teman-temannya dia juga ditertawakan. Akhirnya teman-teman satu kelas merasa bahwa Iva itu ya tidak mampu dengan mata pelajaran matematika itu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum sesuai Bapak Ibu. Jelas kalau itu mungkin diminta untuk push up 15 kali Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau itu bisa kalau itu sudah disepakati, berarti dia nanti adalah kalau itu belum disepakati, berarti nah, kalau berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, nah, jelas hukuman. Lanjutkan lagi Bapak Ibu. Coba digeser lagi Bapak Ibu, mic-nya ke sebelahnya Bapak Ibu. Yang dibaca dulu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Kemudian digeser ke sebelahnya lagi Bapak. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Sebelahnya lagi Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian sebelahnya lagi Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Kita lihat di Bapak Ibu isinya. Nah, ini katanya
survei membuktikan itu. Itu Bapak Ibu. Murid diminta hukuman murid diminta Yang mana? Oh, nomor 1. Yang mana? Murid diminta berlari sepanjang hari untuk tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah Bapak Ibu. Keliru berarti nih Bapak Ibu. Keliru nih Bapak Ibu. Keliru Bapak Ibu. Hukuman apa konsekuensi? hukuman Halo? Peraturan sekolah. Karena karena jelas kalau itu kan sepatunya kan sudah jelas, aturannya kan jelas. Tapi kalau itu di sana, kalau di sini kan sudah hitam semua, nggak perlu. Masih benda ini, masih jadi dilanjutkan lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman duduk di bangku di pinggir lapangan. Pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Sebelahnya lagi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Berbeda Bapak Ibu, hati-hati di sana juga ada, kalau itu kan ada PJOK, mungkin ada apa yang lain, nah monggo. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan kancil kawannya. Hukuman. Itu Bapak Ibu, kita lihat dulu Bapak Ibu terkait dengan itu kan yang nomor, itu kan ada PJOK Bapak Ibu, ditambah ada PJOK. Jika itu PJOK-nya saya hilangkan, mungkin bisa juga karena kan kalau PJOK kan ada ya memang olahraga gitu Bapak Ibu, memang olahraga. Nah itu mematahkan pensil saja, membersihkan WC, itu berarti WC kita bisa bersih Bapak Ibu kalau itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ada lagi yang namanya penghargaan Bapak Ibu, suatu pengakuan atas prestasi dan atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen dan kesetiaan serta penghargaan dalam bentuk lainnya Bapak Ibu. Nah ini ada contoh. Ibu Anas guru kelas 8 SMP dapat masalah terkait muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas pada saat jam pertama. Selalu berebut masuk ke dalam kelas. Jadi sepertutan pengen dalam lebu, disik nggak bisa tertib.
Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, tidak bisa tepat waktu karena Bu Ana sibuk menenangkan murid-murid di depan kelas untuk waktu yang cukup lama. Jadi untuk tertib itu kan membutuhkan waktu. Kalau jamnya itu satu kelas 3 jam itu ya masih hanya, kalau saya hanya 1 jam di jam pertama gini tertibnya gitu habis lagi wassalam nih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya Bu Anas berpikir cepat Bapak Ibu dan mengandalkan stiker bintang, maksudnya di stiker maksudnya stiker bintang atau tanda apa cap apa itu pokoknya yang bisa digunakan. Bu Anas akan mengimimi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang. Diwehi penghargaan, diwehi lagi Bapak Ibu. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan karena murid-murid berdiri rapi antri di depan pintu. Jadi dilakukan karena apa? Diberi itu bisa tertib untuk masuknya. Pada suatu ketika Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Itu di sana di sini tidak ada. Itu tidak ada. Pak Heru. Digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Nah, jadi bisa dengan itu yang sebelumnya itu juga stiker bintang, lah ini diganti Pak Heru, tapi dia tidak ngerti apa maksudnya itu stiker bintang, ya pokoknya berdiri itu, jadi anak-anak tidak segera, karena dia tidak tahu Pak Heru tidak membawa stiker. Apa yang terjadi pada saat Pak Heru menggantikan tanpa membawa stiker bintang? Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini hanya sharing saja, tidak ada suara, tidak ada tidak ada di sana, itu namanya sharing ya seperti ini. Apa yang terjadi pada saat Pak Heru menggantikan tanpa membawa stiker bintang? Anak-anak akan menunggu dan terus menunggu bintang karena itu penyemangat stiker bintang itu membuat anak tertib dan kalau misalnya dikatakan manut dengan apa yang dikatakan gurunya. Kalau sekarang sudah digantikan Pak Heru, berarti dia akan masih penuh tanda tanya akan mendapat bintang apa tidak. Jadi sebelum Pak Heru, ayo anak-anak masuk, si anak masih enti bintangnya. Mungkin seperti itu. Jadi akan terlambat lagi pada saat itu anak-anak untuk masuk kelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, jadi terkait dengan ini intinya anak-anak kembali seperti semula lagi. Sebelum ada stiker bintang ya seperti itu lagi. Karena ada yang itu tadi. Nah itu Pak Heru juga linga-lingu. Kok angel biasa kok beda kan gitu. Gitu itu. Masih ada lagi. Berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 8 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Berdasarkan teori motivasi. Ya, ya anak-anak. Nah, mau menanyakan dulu, ada bintangnya atau tidak Pak? Anak-anak menanya, ya. Tanya. Makanya ada ribetnya tadi. Menanyakan karena bukan gurunya lah tadi. Tapi sama anak intinya sudah lupa diskandal speaker gitu. Iya. Jadi pada intinya ya sama dengan beda tadi. Karena tidak bukan gurunya tadi, karena orang lain ya seperti semula ya menang aja sih gitu. Sama gitu, terima kasih. Ya Bapak
Ibu, ada lagi istilah itu restitusi Bapak Ibu. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali menjadi lebih baik dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Problem restitusi Bapak Ibu, seorang anak SMP bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar mendongeng dari gurunya. Anak disuruh keluar dari kelompoknya. Kemudian anak itu diminta untuk duduk di belakang kelas atau di pojok kelas di sekolah di kapok ya ramiai kata itu. Kemudian disuruh keluar kelas ke koridor ke kantor guru seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Jadi yang jogo itu jadi sejarah kalau sekolah itu. Tadi berarti materi yang kedua Bapak Ibu, sekarang saya pilih yang ketiga. Nah, gitu. Keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu nilai-nilai bagian universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat Bapak Ibu, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Kemudian di situ ada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari dan bermotor. Ini betul pertanyaan dan langsung tulisan jawaban ini Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Alasannya jelas untuk keselamatan. Berkaknya polisi sudah tidak lagi nih Bapak Ibu. Jadi ya gitu. Jadi memang ini jawabnya untuk keselamatan Bapak Ibu. Jadi kita yakin itu untuk keselamatan. Ada keyakinan Bapak itu betul untuk keselamatan. Yang nomor dua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya untuk kesehatan dan keselamatan. Orangnya tapi nak mangan kok langsung itu sama kancane itu juga berbeda. Keyakinan kelas Bapak Ibu, guru tugasnya ya mengajar, menjawab pertanyaan. Murid tugasnya adalah ya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri dan seterusnya pun hafal Bapak Ibu. Guru tugasnya bukan menyakitkan disakiti Bapak Ibu, kemudian memaksa kamu untuk belajar. Memaksa belajar itu juga sebenarnya juga kurang sesuai. Nah itu soal gimana waktu ada berarti nanti juga berbeda lagi. Ini materi yang keempat Bapak Ibu. Materi yang keempat. Dua dasar manusia Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, kebutuhan untuk bertahan hidup tidak dijelaskan terlalu panjang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini Bapak Ibu. Jadi adalah kebutuhan psikologis Bapak Ibu untuk diterima. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu kebutuhan ini guna dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten Bapak Ibu. Nek tadi katanya. Kebiasaan Bapak Ibu. Kebutuhan akan pilihan. Pilihan. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada kesenangan. Next Bapak Ibu. Restitusi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kayak hukum pun mulai ditinggal nih Bapak Ibu, di hukuman ini mengarah urutan tadi apa? Yang paling atas itu yang rotok kereng tadi apa? Hukuman, terus nomor 2 urutannya tingkatannya mau berat hukuman nanti kan ada 3 hukuman
kemungkinan murid marah dan mendengar atau bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya lagi. Nah itu yang ngece mereka ya tadi sebenarnya ini suruh duduk. Naik lagi, ya. Pembuat merasa bersalah. Kalau tadi kan penghukum, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sabar mau dia di belakang masih ada lebih jelas lagi. Ini naik lagi. Murid akan merasa bersalah yang tadi Bapak karena kemudian bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya Bapak karena dia kan merasa bersalah tadi Bapak. Naik. Ini maksudnya juga sebagai teman Bapak Ibu, ya, murid sebagai teman kan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tadi ayolah bagaimana sih kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan kenapa terlambat lagi. Nah ini kan gini, ini janji kok telat Tapi sebenarnya itu kalau misalnya ke anak yang ya harus seperti ini. Kalau ini dilakukan saya percaya mesti Harus seperti ini. sekolah mesti bagus ini. Tapi ini bukan guru kelas karena kalau itu di SD itu agak mudah. Jadi guru kelas mudah. Jadi kita guru makro buahyu saja bingung muridnya ratusan nih. Ya itu. Jadi teman. Jadi itu yang ketiga Bapak Ibu. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi karena kan memantau. Jadi harus ini ada juga tadi tahukah kamu jam berapa kita mulai tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Nah kan dengan dipantau seperti itu kan dia sudah dihitung terlambatnya 15 menit. Naik yang kelima sebagai manajer Bapak Ibu, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru tadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, demikian dia dijawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian ya jadi kamu terlambat ya kan, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Itu potongan contoh, tidak ada keterkaitan Bapak Ibu. Ini masih ada netnya lagi pada sudah 5 ya. Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Jadi orang marah, ya suaranya panggah datar-datar. Oh kita kayak ayat ini. Nah itu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa. Fokus ada pada murid kan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan
melihat apa konsekuensinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Hanya apa awam kata ya sing dia jawab sendiri karena ini tadi loh kok ini jawab lagi ya. Tentu dengan posisi yang manajer tetap dengan bimbingan guru. Alhamdulillah yang keenam. Karena Bapak Ibu untuk memantau memantau mana di Bapak Ibu. Nah, biar untuk semangat dalam keluarga kendali itu sih. Itu ngeten mawon Bapak Ibu dan Mbak, kita akan coba dengan itu kan ada rambu-rambu Bapak Ibu di jalan itu kan ada rambu-rambu itu ada apa warnanya Bapak Ibu merah kuning hijau itu diurutkan apa itu berarti dari merah kuning hijau jadi dibalik dulu hijau kuning gitu. Nanti kalau saya bilang hijau tepuknya satu untuk mawon ngatur kalau kuning saya bilang kuning tepuknya kalau merah tepuknya ya dicobi gitu. Saya ulang lagi hijau kita Bapak Ibu tadi kalau hijau nanti tepuknya kalau kuning merah alhamdulillah nggak usah duduk saja nih Bapak Ibu merah kita tahu merah tiga kuning merah kompak tidak ngantuk hijau merah warna hijau ada yang namanya Bapak Ibu segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa maksudnya awakmu telat dini tapi bukan satu-satunya awakmu sing telat dini ya sing telat maksudnya itu namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Oke, nek mawon setelah seperti itu Bapak Ibu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah situ ada padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini loh ya. Jadi tidak dia salah kan nanti akan ada segitiga berarti berapa Bapak Ibu? Segitiga berarti 3 Bapak Ibu. Oke. Ini nomor 1 validasi kita. Dua masih fokus. Saya ulangi 1 nomor Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Oke. Kemudian saya naik lagi Bapak Ibu. Yang 3 menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Tapi kamu sudah melanggar keyakinan apa tidak? Dan sebatal ditelepon, oh dengan Pak saya salah ini dan sebagainya. Jadi ada 3 aja Bapak Ibu. Kok naiknya kok masih Bapak Ibu itu masih ada lagi. Aduh buat video ini.
keluarga itu pasti mempunyai salah satu berkali-kali. Padahal kamu anak dari baik dan rapi, yang kamu pasti memakai restu. Berarti nanti Kamis malam kamu mengerjakan restu, biar di Jumat nanti kamu bisa memakai. Kali ini kamu tidak memakai restu, tapi kamu bisa memakai kamu menghasilkan dan itu ketika kamu memang baik karena kamu akan melakukan amal di depannya. Kamu memakai dan kamu akan disuruhkan dengan bagaimana nanti banyak. Baiklah, kalau kamu sudah paham dan nanti kamu bisa langsung di pelajaran. Terima kasih kamu sudah jujur kepada saya dan kamu bisa kembali di pelajaran. Saya sekolah di SMP pada hari ini juga alhamdulillah saya bersyukur serta merasa sudah tidak dihukum oleh Pakde karena tidak memakai SD. Pakde memberikan semoga tentang kata tertib dan disiplin serta sudah memotivasi saya untuk belajar pribadi. Kedepannya saya akan selalu mengingat dan mematuhi tata tertib sekolah sehingga saya akan menjadi anak yang disiplin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pakde karena sudah memberikan pemahaman dan motivasi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
urusan dialog itu cowok aku sih loh belum pagi ada lagi oh gini kalau dumi pun bisa dibaca mawar ini dua saja dan kelompok program itu mana kok orang jalan motor pinter nih ibu Sriwit nih saat dibaca semua Bapak Ibu itu hanya dibaca itu untuk stabil nopo-nopo itu ya di atasnya sedikit saja dan bawahnya kalau kedua tidak ada yang di blok hitam bacanya nanti saja Bapak Ibu jadi baca di dekat yang hitam itu saja tadi kan ada 3 institusi tadi Bapak Ibu itu ada menstabilkan identitas kemudian memvalidasi tindakan yang salah keyakinan kelas contohnya tadi ada berapa Bapak Ibu contohnya tadi ada 2 yaitu tidak mengacu dan mengerjakan BLB 2 gitu berarti Bapak Ibu itu enten nek nopo mana ini kalau sebelum nek mana wah nopo nih Bapak Ibu Bapak Ibu itu kan ada tulisan nomor 1 buatlah 3 contoh kasus di sekolah yang pernah Bapak Ibu alami Bapak Ibu ya Bapak Ibu alami tadi contohnya kan hanya 2 lainnya itu kan banyak sekali Bapak Ibu gitu itu tidak memakai masker nah, itu kan tidak bisa gitu tapi buat semuanya ini semua masker kemudian buatlah skenario segala segi yang memiliki 3 unsur 3 unsur tadi berarti ada menstabilkan itu nanti Bapak Ibu waktu tidak usah diberi assalamualaikum tidak usah nanti pas itu di atasnya sedikit 1 dengan pas itunya karena tindakannya apa Bapak Ibu Bapak Ibu yang contoh yang pertama itu Bapak Ibu itu kan ada ya ini tidak apa-apa kamu tidak membawa hasduk kamu tidak satu-satunya anak yang tidak membawa hasduk karena minggu yang lalu juga ada siswa yang tidak membawa hasduk mulai masker ya ngono hari ini kamu tidak apa-apa tidak membawa masker kemarin juga ada yang tidak membawa masker gitu nendang bulan naik wonge ya ngono kemarin juga tidak apa-apa kamu nah itu hanya itu jadi yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu dialognya mungkin kasusnya apa Bapak Ibu tidak membawa masker gitu mungkin memvalidasinya apa Bapak Ibu ditulis di situ gitu kemudian setelah itu kemudian ada keyakinan kelas nah itu ada jangan sampai saya menyuruh jangan sampai ditulis muridku mulai ditulis sama aku loh tidak usah ditulis kayak ini gitu tidak usah ditulis nanti pas yang dekat dengan yang menstabilkan identitas memvalidasi tindakan yang salah kemudian keyakinan kalau keyakinan berarti kamu melanggar keyakinan kelas sekolah apa tidak membawa masker ya itu tadi jawabannya juga tidak masalah sama jadi Bapak Ibu nonton gitu ya nomor 3 presentasi nggak usah semua nanti ya 1 atau 2 saja ya Bapak Ibu persyaratan pertama kan usia di bawah 50 tahun 2 juli Bapak Ibu 3 kasus itu masker, buku, nomor 4 pager, nopo-nopo, mawon kalau ada tidak usah dibuat juli-juli Bapak Ibu ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu 1 dulu tidak apa-apa
gitu. Nanti minta tolong dibawa pulang gitu ya. Itu satu saja. Ini satu saja dulu ya. Oke, dibawa pulang. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 6 ini presentasi 2 saja. Oke, menggunakan mapel mawon dibanding monggo begini niki mapel nopo niki depan iki begini. Dengan putar terus niki mapel nopo niki. Menggunakan mapel nggih dibaca saja nggih. Nah, ini menggunakan mapel gitu. Nggih. Ya, diukur mapel nopo niku ya tekan tengahnya ting ngono mawon pun. Apa begini? Iya, satu saja Bapak Ibu, 3 2 nanti kan ada fotonya ya. Tuh, satu lagi begini, satu lagi. Lagi. PKN. Dibaca Bapak Ibu, nggak usah dihafalnya, dibaca mawon. Iya, monggo. Bu Uma, monggo. Tokohnya ada Bu Niken dan Mas Guntur kelas 7F. Hai Mas Guntur, rambutnya hari ini beda ya? Iya Bu, maaf kemarin rambutnya saya semer merah. Untuk hari ini tidak apa-apa ya nak, rambutmu berwarna merah, kamu tidak satu-satunya. Kemarin juga ada anak yang rambutnya berwarna merah. Iya Bu, terima kasih. Kamu menyemir rambutmu berwarna merah, pasti ada alasannya. Ayo, coba kamu jelaskan. Maaf Bu, kemarin saya ikut teman-teman yang ada di rumah saya. Jadi saya ikut menyemir rambut saya. Padahal kamu kalau di kelas itu anak yang rajin ya nak. Kalau menurut kamu menyemir rambut itu melanggar peraturan sekolah atau tidak? Iya Bu, saya melanggar peraturan sekolah. Coba sebutkan apa peraturan yang kamu langgar saat ini. Saya melanggar peraturan sekolah yaitu dengan mewarnai rambut dengan warna merah. Menurut kamu untuk mematuhi tata tertib itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mewarnai rambut saya menjadi warna hitam esok hari ya Bu. Iya, kamu sudah bagus, terima kasih. Semoga kedepannya kamu menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ma atas presentasinya terkait dengan segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya lagi, monggo. 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil saya ya. Oke, di sini nama siswanya adalah misalkan Pasya ya. Sudah tahu semuanya Pasya ya? Oke, kita mulai saja. Ayo dasinya dipakai. Maaf Bu, saya tidak membawa dasi. Ya, hari ini tidak apa-apa, tidak membawa dasi. Kamu tidak satu-satunya anak yang tidak membawa dasi, karena pada minggu lalu juga ada siswa yang tidak membawa dasi. Ya Bu, terima kasih. Kamu tidak memakai dasi pasti mempunyai alasan tertentu. Ayo coba jelaskan. Lupa Pak, lupa Bu, kemarin malam saya lupa menyiapkan dasi, akhirnya saat ini saya tidak membawa dan tidak memakai dasi. Padahal kamu anak yang baik dan rajin, karena sebelumnya kamu memakai dasi, berarti Jumat depan kamu
Berarti kamu sudah melanggar keyakinan sekolah apa tidak? Ya Bu, saya melanggar keyakinan sekolah. Coba sebutkan keyakinan sekolah yang kamu langgar. Ya Bu, saya tidak mematuhi tata tertib dan kurang disiplin. Menurut kamu, mematuhi tata tertib dan disiplin itu penting apa tidak? Penting Bu. Kalau itu penting, kira-kira kamu akan melakukan apa ke depannya? Ya Bu, saya akan tertib dengan memakai hasduk setiap hari Senin. Bagus. Dengan kamu sudah tertib, kira-kira kamu akan menjadi orang yang bagaimana ke depannya? Saya akan selalu tertib dalam berseragam sehingga saya akan menjadi siswa yang disiplin. Baiklah, kalau kamu sudah paham dan mengerti, kamu bisa masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas presentasinya terkait segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita tolong ya, itu di bawah saja lembarannya dibaca, nanti boleh. Terus yang boleh bergaris nanti ya mungkin Senin, kalau mungkin Senin masih repot ya Selasa dikumpulkan di sana ya. Ini ada kesimpulan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kesimpulan Bapak Ibu, budaya positif yang meliputi disiplin dan nilai kebajikan besar dapat diwujudkan di sekolah yang didasari dengan kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru, kita bisa memposisikan diri menjadi teman atau manajer kepada murid dan menerapkannya langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Saya percaya kalau permasalahan itu diselesaikan dengan seperti itu, yang jelas kalau berkali-kali anak-anak itu juga sudah ada rasa takutnya, ada hanya saja Bapak Ibu niku teori ini gampang gitu Bapak Ibu, tapi prakteknya seperti itu. Ini Bapak Ibu implementasi terkait pembahasan materi budaya positif. Semoga dengan ilmu yang mungkin tidak seberapa atau sedikit ini bisa menambah semangat kita di dalam ya berkontribusi di SMP Negeri 7 ini di hari-hari mendatang. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas semuanya telah mau presentasi, telah mau menjawab dan aktif. Yang akan melengkapi dengan dokumentasi ini bisa lebih baik Bapak Ibu. Terima kasih ya, mohon maaf. Demikian acara yang Bapak tadi yang sesuai dengan judulnya pembebasan guru program guru penggerak dengan materi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dar menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang berusia di bawah 50 yang sudah mulai mendaftarkan guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menyusul Pak Dar ya, dengan seperti ini hasilnya. Terima kasih Pak Dar atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, sore hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian acara pada hari ini dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dengan, mohon maaf yang saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi, kelas 7C. Saya sekolah di SMP Negeri 7 Kediri. Pada hari ini Jumat, alhamdulillah saya bersyukur serta merasa senang tidak dihukum oleh Pak Dar karena tidak memakai hasduk. Pak Dar memberikan pemahaman tentang tata tertib dan disiplin serta sudah memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Kedepannya saya akan selalu mengingat dan mematuhi tata tertib sekolah sehingga saya akan menjadi anak yang disiplin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dar karena sudah diberikan pemahaman dan motivasi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kami kelas 3. Saya sekolah di
kasih kepada Pak Dar karena sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan PR yang belum saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.